Malam itu, lampu tenda kembali berkedip. Di luar, terdengar langkah kaki mendekat, lebih jelas dan lebih berat dari sebelumnya. Ada yang jalan di luar, bisik Faiz. Suaranya hampir tak terdengar di antara desiran angin. Lisma memeluk lututnya, berusaha menyembunyikan gemetar tubuhnya. Alda yang biasanya pemberani, kini hanya menatap pintu tenda dengan mata lebar. Di sampingnya, Farel menundukkan kepala, mencoba memusatkan perhatian pada senter di tangannya. Namun perhatian semua orang tertuju pada Iqbal, yang perlahan bergerak mendekati pintu tenda. Dengan jantung berdebar kencang, ia menyingkap kain penutupnya sedikit, hanya untuk melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan seorang wanita berdiri hanya beberapa meter dari mereka, dengan kepala yang sedikit miring dan senyum yang lebih lebar dari yang seharusnya. "Iqbal, apa itu?" tanya Lisma berbisik. Iqbal tidak menjawab. Ia menarik kembali kain tenda dengan gerakan cepat, seolah mencoba melindungi mereka semua dari sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. "Diam di sini, jangan keluar," bisiknya dengan nada yang nyaris tidak meyakinkan. Pagi harinya, ketakutan semalam masih menggantung di udara. Tidak ada yang berbicara saat mereka mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan. Namun keheningan itu segera pecah saat Lisma berteriak, "Alda nggak ada!" Mereka semua bergegas keluar tenda, mencari keberadaan Alda. Yang mereka temukan hanyalah jejak kaki kecil yang memimpin ke arah tebing di sebelah kanan. Iqbal mendekati tebing, memeriksa jejak itu lebih dekat. Di sana, ia menemukan selembar kain robek tersangkut di semak belukar. "Ini jaket Alda," gumamnya dengan suara berat. "Kalau dia jatuh, kita harus turun dan mencarinya," kata Lisma sambil melangkah ke tepi, namun Faiz dengan cepat menariknya. "Jangan gegabah, kita nggak tahu apa yang ada di bawah sana," katanya tegas. Wajahnya pucat, matanya terus-menerus mengawasi sekeliling, seperti mengantisipasi sesuatu yang buruk. Iqbal berdiri di antara keduanya mencoba meredakan ketegangan. "Kita nggak bisa ninggalin Alda. Kita cari di sekitar sini dulu. Kalau enggak ketemu, baru kita pertimbangkan cara lain." Setelah berjam-jam mencari tanpa hasil, langkah mereka membawa mereka ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di antara pepohonan. Di mulut gua itu, mereka menemukan tumpukan batu seperti altar kecil, dihiasi dengan bunga dan abu dupa. "Apa ini, semacam tempat pemujaan?" tanya Farel. Suaranya sedikit bergetar. Lisma memeriksa altar itu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Iqbal, di sisi lain, memasuki gua. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Dinding gua itu penuh dengan ukiran aneh, berbentuk lingkaran dan simbol matahari di tengahnya. Di sudut gelap gua, mereka menemukan buku catatan tua dengan halaman-halaman yang mulai rapuh karena usia. Faiz membacanya dengan suara gemetar. Wanita berbaju putih muncul di malam hari. Dia membawa mereka yang tersesat ke gerbangnya. Iqbal mencoba mencerna kata-kata itu. "Wanita berbaju putih. Apakah ini tentang bayangan yang kita lihat semalam?" Lisma menggeleng, menolak untuk percaya. Mungkin ini cuma cerita rakyat.
Kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa dari tulisan seperti ini. Namun, suasana hati mereka semakin berat. Keberadaan Alda tetap menjadi misteri, dan mereka tidak bisa mengabaikan apa yang tertulis dalam catatan itu. Ketegangan mulai melanda kelompok itu. Faiz semakin paranoid. Dia terus memandang ke belakang seolah-olah sesuatu mengawasi mereka. Kita harus pergi sekarang. Kalau kita tetap di sini, kita nggak bakal selamat, katanya dengan nada hampir memohon. Tapi kalau Alda masih di sini, kita nggak bisa ninggalin dia, balas Lisma. Suaranya naik, emosinya meluap. Iqbal mencoba menenangkan mereka. Kita harus tetap bersama. Kalau kita terpisah, keadaan malah akan semakin parah. Namun di dalam hati, Iqbal mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan teman-temannya, tetapi situasi ini semakin sulit dikendalikan. Ketika malam tiba, mereka memutuskan untuk tinggal di dekat gua itu. Lampu tenda mereka kembali berkedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding kain. Suara langkah kaki itu datang lagi. Kali ini lebih berat dan lebih jelas. Iqbal keluar dengan senter di tangan, disusul oleh Faiz dan Lisma. Di kejauhan, mereka melihat sesosok tubuh berjalan tertatih-tatih. "Alda!" teriak Lisma, berlari ke arah sosok itu. Namun, Iqbal menariknya kembali. "Tunggu, lihat lebih dekat." Sosok itu berhenti, lalu berbalik ke arah mereka. Meskipun dari kejauhan, mereka bisa melihat wajahnya jelas. Itu memang Alda, tetapi matanya kosong dan senyumnya tidak alami. "Ada yang salah," gumam Faiz. Suaranya nyaris tak terdengar. Sebelum mereka bisa mendekat, Alda menghilang begitu saja ke dalam kabut, meninggalkan suara tawa kecil yang bergema di udara. Ketika pagi tiba, mereka menemukan Alda tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Lisma berlari ke arahnya, berusaha membangunkannya. "Alda, bangun! Kamu baik-baik aja kan?" Perlahan, Alda membuka matanya. Namun, tatapannya tetap kosong. Ia bergumam pelan, kata-katanya sulit dimengerti. Iqbal mendekatkan telinganya untuk mendengar lebih jelas. "Gerbang, jangan buka." Tiba-tiba, Alda mengangkat tangannya, menunjuk ke arah hutan yang lebih dalam. Di kejauhan, mereka melihat sosok wanita berbaju putih yang berdiri di antara pepohonan, menatap mereka dengan senyuman yang mengerikan. Pagi itu, kabut masih tebal, menyelimuti pandangan mereka seperti selimut kelabu yang menutup jalan keluar. Alda masih terbaring dengan tubuh lemas, sementara tatapan kosongnya sesekali beralih ke arah hutan yang tadi malam menjadi saksi bisu kemunculan sosok wanita berbaju putih. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Alda?" bisik Lisma dengan suara bergetar. Iqbal menatap teman-temannya. "Kita harus memutuskan, apa kita turun sekarang, atau..." Ia menggantungkan kalimatnya, tak sanggup mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Kembali ke hutan itu untuk menemukan jawabannya. "Kalau kita turun tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, nggak akan selesai," kata Farel tiba-tiba. Wajahnya yang biasanya penuh canda, kini serius, mencerminkan ketakutan bercampur tekad. Keputusan itu membawa mereka kembali ke hutan, kali ini dengan Alda yang didukung oleh Faiz dan Lisma. Di sepanjang jalan,
Alda terus menggumamkan kata-kata aneh yang tidak sepenuhnya mereka mengerti. Tetapi satu kalimat terus terulang. Gerbang. Jangan buka gerbang. Mungkin dia bicara tentang sesuatu yang ada di hutan ini, kata Faiz, sambil sesekali menoleh ke belakang. Mungkin ini gerbang yang disebut dalam buku itu. Iqbal mengangguk, tetapi hatinya terus berdebar. Mereka berjalan lebih jauh, hingga akhirnya sampai di sebuah tempat yang membuat mereka semua berhenti. Sebuah gerbang batu besar berdiri di tengah-tengah hutan, dikelilingi oleh akar-akar pohon yang melilit seperti penjaga setia. Ini nggak mungkin ada di peta, kata Farel dengan suara lirih. Gerbang itu penuh dengan ukiran yang sama seperti yang mereka lihat di gua, lingkaran dengan pola matahari di tengahnya. Namun, di atas gerbang ada tulisan yang memudar, seperti peringatan kuno. Hanya yang hilang yang bisa masuk, yang kembali bukanlah yang sama, baca Faiz. Apa maksudnya? Lisma memandang Alda yang kini mulai bergerak gelisah. Mungkin kita sebaiknya nggak di sini. Namun sebelum mereka bisa berbalik, Alda tiba-tiba berdiri dengan mata kosong dan berjalan ke arah gerbang. Alda, tunggu! Teriak Iqbal. Tetapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara dari balik gerbang. Suara perempuan memanggil namanya. Iqbal berdiri membeku, sementara suara itu terus memanggil. Lisma menggenggam tangannya, mencoba menariknya mundur. Kamu dengar itu kan? Suara itu memanggil namamu. Faiz mendekati ukiran di gerbang, mencoba memahami pola dan simbolnya. Mungkin ini teka-teki. Lihat, lingkaran ini sepertinya bisa diputar. Farel, yang biasanya tidak pernah serius, kini menunjukkan ketakutan yang nyata. Ini bukan guyonan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau gerbang ini terbuka. Tetapi Alda terus bergerak, dan tangannya kini berada di lingkaran di tengah ukiran. Dengan sekali sentuh, lingkaran itu berputar, dan gerbang mulai terbuka perlahan. Dari balik gerbang, mereka melihat dunia lain. Hutan yang sama, tetapi lebih gelap, dengan pohon-pohon yang tampak melengkung seperti makhluk hidup. Kabut berwarna merah menyelimuti udara, dan suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini dari berbagai arah. Mungkin ini gerbang ke dunia lain, bisik Faiz. Kalau begitu kita nggak bisa masuk. Lisma bersikeras. Kita harus tutup gerbang ini sekarang. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, Alda masuk ke dalam gerbang. Tanpa pikir panjang, Iqbal mengejarnya, diikuti oleh Faiz dan Lisma. Farel mencoba menahan mereka, tetapi akhirnya ia juga ikut masuk. Di dalam dunia yang asing itu, mereka merasa terasing dan diawasi. Pohon-pohon seperti memiliki mata, dan angin membawa bisikan-bisikan yang menyebut nama mereka satu persatu. Mereka menemukan Alda berdiri di depan sebuah danau kecil, dengan sosok wanita berbaju putih yang terlihat semakin jelas di depannya. Wajah wanita itu tidak menyeramkan, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. "Aku tahu siapa kalian," kata wanita itu dengan suara lembut, tetapi menggema seperti berasal dari berbagai arah. "Dan aku tahu apa yang kalian cari." Iqbal maju selangkah, melindungi teman-temannya. "Apa yang kamu mau dari kami?"
Wanita itu tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang kini terlihat tajam. Aku tidak mau apapun, hanya ingin kalian tinggal, karena tidak ada yang keluar dari sini. Seketika, mereka mendengar suara gemuruh. Ketika mereka berbalik, gerbang di belakang mereka mulai menutup dengan sendirinya. "Lari!" teriak Iqbal. Tetapi langkah mereka terasa berat, seperti tanah di bawah mereka mencoba menahan kaki mereka. Saat gerbang itu akhirnya tertutup sepenuhnya, kabut merah berubah menjadi kegelapan total, dan hanya suara tawa wanita itu yang terdengar. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini akhir perjalanan mereka? Apakah mereka tidak akan pernah keluar dari gerbang itu? Jawabannya akan terungkap di episode 3, hanya di Lamburase.